Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saat ini saya Pendeta Rohani Haspers Nainggolan bersama dengan suami mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Mengawali hari ini kami bersama-sama mau memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, dengan judul Tuhan memurnikan umat dari pemimpinnya. Maleaki pasal 3 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat berbunyi, Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Amin. Dari bacaan tadi kita mau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Mulai dari siapa Tuhan memurnikan umatnya? Tuhan memurnikan umatnya mulai dari orang Lewi. Mereka adalah satu dari 12 suku Israel yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Dia. Lalu, bagaimana memastikan hidup dalam kemurnian Allah? Untuk memastikan hidup dalam kemurnian Allah bisa tampak lewat sikap hidup sehari-hari yang taat, jujur, setia, tekun melakukan firman Tuhan, dan hidup menjadi berkat bagi sesama dengan memberitakan keselamatan yang berasal dari Allah. Ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan seseorang dalam mengikut Tuhan dan melayani Dia perlu diuji kemurniannya. Karena ada banyak orang yang melakukan hal tersebut dengan motivasi tertentu. Dalam keadaan baik dan normal, siapapun orangnya pasti dapat berlaku tekun, setia, dan taat kepada Tuhan. Namun, bila keadaan berubah, ketika badai dan gelombang ganas menerpa bahtera kehidupannya, tidak semua orang mampu menjaga konsistensinya. Karena itu, segala sesuatu perlu diuji dan dimurnikan. Tujuan Tuhan memurnikan dan mentahirkan umatnya adalah supaya kita benar-benar bersih dari segala kenajisan yang masih tertinggal di dalam kehidupan kita. Proses pemurnian untuk perak dan emas memang menyakitkan karena harus melewati peleburan api. Tanpa proses ini, perak dan emas akan tetap seperti bongkahan batu yang tidak menarik dan kurang memiliki nilai jual. Tapi apabila sudah melewati proses pemurnian dan terbentuk, logam tersebut akan berharga mahal. Ketika kita sudah dalam keadaan murni dan tahir, kita akan dilayakkan menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dan urayanya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini? Yang menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini, yang pertama, seringkali kita berpikir bahwa ketika seseorang sudah menjadi pemimpin, otomatis apa yang dilakukan tersebut menyenangkan hati Tuhan. Padahal, tidaklah selalu demikian. Saat kita menjadi seorang pemimpin, baik dalam kehidupan rumah tangga, di tempat bekerja, tempat menuntut ilmu, atau dimanapun juga kita harus senantiasa memurnikan diri lewat kebenaran firman Tuhan. Ketaatan, kejujuran, kesetiaan, tekun melakukan firman Tuhan, dan hidup menjadi berkat bagi sesama
dengan memberitakan keselamatan yang berasal dari Allah menjadi buah dari pemurnian kita. Yang kedua, sebagai pemimpin dalam kehidupan berumah tangga, di tempat kita bekerja, tempat menuntut ilmu atau dimanapun juga, kita harus melayani Tuhan dengan pertobatan sejati. Karena itu, kita harus siap dimurnikan. Yang ketiga, kita harus minta hikmat Tuhan bagi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita ini dengan berdoa. Ya Yesus, berdaulat dan berkuasalah atas hidup kami. Mampukan kami semua untuk dapat melakukan kebenaran firman yang telah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.